Halo semuanya, ketemu lagi di channel Reptil Jakarta. Di video kali ini gue mau ngebahas topik yang paling banyak di request sama Sobat Repjak nih, tentang apa sih perbedaan Max Snow dan Tuk Snow. Jadi ada dua jenis snow, itu gimana sih cara bedainnya, terus gimana sifat-sifat genetiknya dan lain-lain. Nah, di video ini kita bakal bahas lengkap dari mulai sejarahnya sampai kapan itu kita pakai Max Snow buat breeding, kapan kita pakai Tuk Snow buat breeding, serta banyak banget pertanyaan-pertanyaan lain terkait dua morph ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel Reptil Jakarta biar jadi channel edukasi gecko dan reptil terbaik di Indonesia. Oke? Max Snow dan Tuk Snow, apa sih bedanya? Nah, jadi dua morph ini sama-sama snow. Secara visual mungkin agak-agak mirip, tapi kenapa dilabelin Max dan kenapa dilabelin Tuk? Kita bahas dulu sejarahnya. Iya, by the way, gue ngomong Tuk itu harusnya di Urban Gecko, itu singkatan karena penemunya adalah di Urban Gecko, tapi ada yang bilang Tak Snow, ada yang bilang Tuk Snow, ada yang bilang TUG. Tapi gue ngambil yang gampang aja lah, lidah Indo kan. Jadi Tuk Snow gitu. Nah, yang pertama dari asal-usulnya nih. Tadi udah gue bahas kalau misalnya Tuk Snow itu dari The Urban Gecko, dari Kanada. Nama penemunya adalah Craig Stewart. Itu yang punya Tuk. Dan dia menemukan morph ini udah agak lama banget, dan sekarang makin banyak kombo-kombonya, sampai kalian bisa ngecek di websitenya theurbangecko.com. Nah, kalau Mac itu ditemukan sama John and Amy Mac dari Reptiles of Mac. Itu lebih lama lagi daripada Tuk gitu. Jadi pertama kali gecko snow itu yaitu Max Snow itu. Nah, dulu waktu baru-baru keluar itu ada yang banyak kesulitan ngebedain Max Snow sama subspesies gecko Fasciolatus. Tapi makin kesini Fasciolatus nggak terlalu populer, jadi kita gampang banget buat membedakan Max Snow dan spesies gecko pada umumnya itu Macularius. Nah, kalau tadi tentang asal-usulnya, yang kedua itu sifat genetiknya. Ini yang sebenarnya paling utama dari perbedaan-perbedaan gecko ini, dua morph gecko ini. Sifat genetik yang Max Snow itu kodominan. Kodominan adalah kalau misalnya kalian udah lihat video gua pembahasan tentang genetik, ada di scroll aja di video-video Repjak channel YouTube ini. Itu kodominan adalah morph yang punya morph supernya, super form. Jadi misalnya Max Snow sama Max Snow kalau misalnya kita kawinin itu bakal jadi Super Snow. Atau kalau misalnya mau dipanjangin labelnya itu Max Super Snow gitu. Itu ya kalian bisa banyak ngeliat lah di forum, di lelangan, di mana itu kalau Super Snow atau ada embel-embel lainnya Super Snow Eclipse, Super Snow Tramper, Super Snow Raptor, itu semuanya dari Max Snow ketemu Max Snow gitu. Atau ya udah Super Snow ketemu Max Snow. Ya pokoknya awal terbentuknya itu dari Max Snow. Kalau misalnya yang Tuk Snow itu nggak ada super formnya. Jadi dia sifat genetiknya dominan. Kalau misalnya dikawinin Tuk Snow sama Tuk Snow itu nggak ada morph supernya. Jadi ya udah antara ketemunya Tuk Snow juga atau ketemunya normal lagi gitu. Jadi sifat genetiknya beda banget dari dua ini. Itu yang paling utama lah perbedaan yang bisa kita lihat. Tapi kan kalau mau ngebedain secara langsung harus masuk ke perbedaan yang ketiga, yaitu secara visualnya. Nah, visualnya ini sebenarnya agak-agak rancu nih. Jadi gue mau liatin ke kalian. Ini jangan dilihat labelnya dulu. Kalau misalnya kalian lihat begini, ini yang mana yang Tuk Snow, yang mana yang Max Snow. Coba. Ya walaupun kita akan bahas lebih lanjut, cuman gue kasih waktu kalian sebentar buat mikir, yang mana sih yang Max Snow, yang mana yang Tuk Snow di antara 3 ekor ini. Udah ketemu jawabannya? Sama satu lagi deh, ini nih.
Nah, kalau misalnya udah ketemu jawabannya, bisa ketik di komentar di bawah. Cuman gue kasih waktu 1, 2, 3. Kalau misalnya kita lihat tadi, itu hampir nggak ada bedanya sama sekali sebenarnya. Yang satu bisa kuning, ada juga yang putih gitu. Kalau misalnya kita berkaca sama teori sebenarnya Maxno dan Tuxno itu perbedaannya gimana? Tuxno itu harusnya lebih putih secara visual. Jadi dia nggak keluar motif-motif kuning, nggak terlalu banyak kuning atau abu-abu atau coklatnya. Jadi hampir semuanya putih aja gitu. Kalau Maxno itu biasanya muncul yang kuning-kuning atau motifnya banyak atau agak berantakan gitu. Itu kalau secara teori. Tapi kalau misalnya yang Repjack udah breeding sesuai pengalaman kita, itu sebenarnya nggak terlalu banyak beda. Ini kalau gua ambil contoh yang tadi nih, yang udah kalian vote misalnya, ternyata yang dua-duanya itu Tuxno. Walaupun ini ada kuningnya, malah kuningnya banyak banget nih. Terus yang ini juga ada kuning, bahkan abu-abu warnanya. Ini Tuxno. Nah, yang ini hampir putih, dasarnya hampir putih, terus kayak kepalanya aja putih, terus motif-motifnya juga patternnya putih. Ini kayak Tuxno banget, padahal genetiknya ini Maxno gitu. Jadi kalau setelah gua coba breeding, jadi Tuxno ini gua ambil langsung dari The Urban Gecko tahun 2020 kemarin. Nah, setelah gua coba, kan di Indo sebenarnya udah banyak juga yang breeding Tuxno, tapi gue pengen coba langsung gitu dari breedernya gimana sih hasilnya kalau kita breeding Tuxno. Ternyata sebenarnya sama aja gitu. Sebenarnya ujung-ujungnya kok jadinya mirip, nggak ada perbedaan secara visual gitu. Jadi gue sampailah kepada kesimpulan bahwa kayaknya nggak ada perbedaan yang signifikan antara Tuxno dan Maxno secara visual, karena Maxno pun bisa aja ada yang putih bersih banget, Tuxno juga bisa aja ada yang kuning, yang coklat, yang mirip-mirip sama Maxno. Jadi balik lagi, kalau kita mau bedain Maxno dan Tuxno, itu kita harus ngeliat secara genetiknya, bukan dari visualnya doang. Nah, terus kapan sih kita pakai Maxno, kapan kita pakai Tuxno buat breeding? Nah, kalau Repjack itu gue pribadi, gue pakai Maxno kalau buat menghasilkan super form. Misalnya gue pengen bikin Super Raptor, kan nggak bisa kalau pakai Tuxno Raptor misalnya. Jadi gue harus pakai Maxno Raptor sama Maxno Raptor. Jadi buat bikin Super DB, Super Snow Eclipse, yang pahit-pahit gitu, Super Radar segala macam, itu harus pakai Maxno. Jadi gue pakai Maxno kalau misalnya emang pengen bikin super form, dan itu emang bener-bener kayak mau project itu tujuannya. Tapi kalau misalnya tujuannya pengen bikin Maxno doang atau Snow doang yang secara visualnya Snow tanpa super formnya, gue lebih menyarankan kita pakai Tuxno. Kenapa pakai Tuxno? Karena kalau misalnya Tuxno sama Tuxno itu bakal dapetnya kan nggak ada super formnya, jadi kemungkinan keluar yang Snow doang itu besar banget daripada kita pakai yang Max gitu. Jadi gue pakai Tuxno kalau misalnya gue ngincer combo-combo Tux sama Tux, atau gue pengen bikin yang polygenik lebih kayak misalnya Tuxno lebih putih lagi gitu. Biasanya akan terjadi nih kayak gini nih. Ini Tuxno Enigma nih yang tadi di awal video udah gue liatin. Tuxno Enigma ini kecilnya putih banget. Ini udah proven breeder aja kuningnya tetap dikit kan. Jadi warna dasarnya tetap putih abu-abu gitu. Nah, kalau pengen bikin yang kayak gini, gue lebih saranin kalian pakai Tuxno daripada pakai Maxno. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai Maxno, ntar ujung-ujungnya ada chance misalnya Maxno sama Maxno itu bakal ada keluar Super Snow-nya. Jadi kayak sayang banget 25% kebuang gitu aja buat kita dapet gecko yang kita pengen gitu. Jadi 25%-nya kan mendingan dijadiin kayak combo-combo Snow-nya doang. Misalnya kayak Snow Enigma, Black Hole, segala macam, tapi yang versi Tuxnya gitu. Jadi di Repjack sekarang gue lebih memilih Tuxno daripada Maxno, karena jujur gue pribadi kurang suka kalau misalnya jadi super form. Karena kalau misalnya super form itu makannya suka kurang, terus bodinya suka jadi kecil, ujung-ujungnya kayak ada masalah kesehatan dan lain-lain. Jadi gue lebih
lebih usahain buat kita tuh pakai yang jangan sampai jadi super form deh gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga banyak juga super form yang pertumbuhannya maksimal kayak gecko biasa aja gitu. Tapi secara logika kan emang super form itu kan didapat dari asal usul yang sama gitu. Nah kalau misalnya dari yang sama terus kan lama-lama bisa inbreed terus menerus gitu. Kayak darahnya nenek moyangnya ketemu lagi kan ujung-ujungnya jadi jenuh genetiknya. Nah itulah yang membuat kalau gua pelajari sih itu bakal membuat gecko itu nggak bertumbuh dengan maksimal. Ada cacatnya, ada susah-susah makannya dan lain-lain gitu. Jadi gue lebih menghindari itu. Akhirnya gue lebih suka sekarang pakai Tuxno. Sekarang kita mau bahas ada 3 pertanyaan umum yang biasanya teman-teman nanyain ke Repjak tentang Max dan Tuxno ini. Pertama itu yang paling banyak ditanyain, boleh nggak ngawinin antara Maxno sama Tuxno? Jawabannya adalah boleh. Karena kalau misalnya kita kawinin Maxno sama Maxno kan hasilnya udah jelas tuh, ada Super Snow. Kalau Tuxno sama Tuxno kan nggak ada super formnya kayak tadi gue udah jelasin. Kalau misalnya Maxno sama Tuxno itu bakal jadi Snowstorm. Itu kita bisa lihat di websitenya The Urban Gecko. Lihat aja di sana udah banyak juga combo-combo Snowstorm ini. Repjak sendiri juga udah pernah ngawinin dan ada hasilnya. Snowstorm Bell kalau nggak salah itu ada di highlights Gecko kontesnya Repjak. Ada di Instagram Repjak Official. Terus kalau misalnya kita punya Gecko Snowstorm kan udah super form tuh. Kita mau ngawinin nanti anaknya muncul Snow, kita kawinin sama normal, ujung-ujungnya gimana? Apakah itu Tuxno apa Maxno? Nah itu balik lagi harus test breed lagi. Test breed sama Tuxno. Kalau misalnya anaknya nggak ada yang muncul super form berarti itu Tuxno. Kalau misalnya anaknya muncul super form berarti Snowstorm lagi gitu. Berarti yang tadi yang kita hasilkan anakannya itu Maxno gitu. Jadi agak ribet, agak panjang juga prosesnya. Cuman kalau gua sih lebih ke arah kita punya Maxno dan Tuxno itu kan sebenarnya secara visual sama-sama Snow dan dua-duanya bisa dikembangin dari keunikan masing-masing gitu. Jadi nggak usah terlalu diribetin kita mau ngawinin wah nanti jadi Snowstorm ntar jadi ribet lagi. Enggak sih, kalau di Repjak sih kita tetap labelinnya Snow aja. Nanti masalah ujung-ujungnya mau di test breed lagi silahkan, kalau enggak ya udah di labelin dengan label Snow aja, silahkan buyer berikutnya silahkan test breed sendiri aja gitu. Jadi nggak usah dibikin ribet dan nggak kayak serancu albino kok gitu. Masalah kita ngawinin Tramper sama Bell itu kan udah pasti rancu banget dan acak-acakan ke bawahnya gitu. Nah yang kedua, kalau misalnya kita dapetin gecko tapi nggak ada label Tuxno atau Maxno-nya, tapi secara visual Snow nih, gimana cara bedainnya? Nah itu balik lagi kayak tadi penjelasan yang 3 perbedaan tadi, kita nggak bisa nge-labelin itu tuh pasti Maxno atau pasti Tuxno. Kita harus test breed lagi jawabannya test breed ke Tuxno, ingat. Jadi test breednya jangan ke Maxno, karena ke Maxno ujung-ujungnya kalau kita kawinin Tuxno sama Maxno kan tetap bisa jadi super form. Tapi kalau misalnya kita test breed ke Tuxno yang udah pasti Tuxno nih, itu nggak akan, kalau misalnya kita punya Tuxno nggak akan bisa jadi super form gitu. Jadi udah langsung bisa kelihatan nih hasilnya, udah langsung bisa jadi jawaban di F1-nya. Nah pertanyaan yang ketiga, ini kan tadi udah bahas tentang Maxno dan Tuxno. Boleh nggak sih kita tadinya hilang nih, mungkin datanya hilang, terus mungkin dari breedernya juga nggak tahu nih Maxno apa Tuxno. Boleh nggak sih kita labelin secara visual aja? Mungkin kita ngelihat visualnya geckonya putih, terus geckonya juga nggak ada warna kuning sama sekali. Kayaknya itu Tuxno deh. Kayaknya mirip-mirip sama yang Repjak Post kemarin gitu. Nah itu kita nggak bisa, sayangnya kita nggak bisa melabelkan secara visual. Semua gecko boleh dibilang kayak gitu. Kita nggak bisa nge-labelin secara visual. Kita harus ngeliat bener-bener silsilah induknya, kayak turunannya apa dari kalau bisa dari atasnya lagi, bukan cuma dari parentsnya doang. Nah itu baru kita bisa nge-labelin dengan pasti. Jadi nggak bisa kalau kita mau label Snow secara visual dengan kayaknya karakteristiknya begini nggak bisa. Jadi harus dilihat data indukannya paling nggak.
Nah, jadi gitu aja guys video kita kali ini tentang membedakan Tuxno dan Maxno dari dua morph ini, gimana karakteristiknya dan lain-lain. Jadi gua harap dengan video kali ini bisa lebih ada referensi lagi tentang dua morph ini, gimana cara kita breeding dan lain-lainnya. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like. Kalau misalnya pengen banyak yang lebih tahu tentang morph-morph gecko, bagikan ke teman-temannya juga. Jangan lupa juga subscribe channel Reptil Jakarta biar jadi channel edukasi gecko dan reptil terbaik di Indonesia. Oke, sampai ketemu di video kita yang berikutnya. Bye bye.